Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun Pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Yakobus 5 ayat 16. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Haranii marsio kuan dosana mahamu jana marsi tangiangan aso di pamalum hamu namar bogo si tudo tangiang ni halak na mangihut kon hagio ni debata. Dalam bahasa Indonesia, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, sebelum ayat hari ini sesungguhnya sudah dikatakan bahwa dalam ayat 15 bahwa doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit dan Tuhan akan membangunkan dia dan jika ia telah berbuat dosa maka dosanya itu akan diampuni. Artinya ada kesembuhan oleh karena doa orang benar. Bagaimana agar menjadi orang benar? Itu yang mau dilanjutkan dengan kalimat karena itu. Artinya kalau dikatakan karena itu berarti ada sebab akibat di dalamnya. Agar kita menjadi benar dan menjadi orang beriman, kita harus menjadi saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Saling mengaku dosa artinya ada transparansi di dalam diri kita untuk membuat orang lain mendapat pengampunan dari kita. Dan juga ada di dalam diri kita agar kita diampuni orang lain di dalam segala perbuatan dan kekurangan kita. Mengampuni merupakan sesuatu yang sulit dilakukan, namun bisa dilakukan apabila kita beriman. Ketika ada di dalam prinsip hidup kita untuk mengimani segala perbuatan Allah yang sudah mengampuni itu, maka kita juga akan menyadari bahwa sebagai tanggung jawab sebagai orang percaya adalah memberikan pengampunan terhadap kekurangan dan keterbatasan orang lain. Karena memang di dalam keterbatasan, kekurangan, keberdosaan kita sudah diampuni oleh Allah. Kita sudah diampuni oleh Yesus melalui darahnya yang tercurah untuk menjadi pengampunan dan kebebasan bagi kita. Itulah dasar kita untuk mengampuni orang lain. Dan itulah dasar kita memohon pengampunan daripada orang yang kita anggap sudah menjadi kita sakiti dalam kehidupan kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita ingin menjadi sembuh, yang diungkapkan di sini adalah mengampuni. Yang menjadi bahagian daripada itu adalah ternyata sakit hati, kemarahan, kebencian menjadikan sebuah dosa, dan dosa itu menjadikan sebuah penyakit dalam hidup kita. Ketika ada orang memiliki kemarahan dalam dirinya, akan terpicu sebuah penyakit yang menjadikan dia menjadi tak berdaya dalam kehidupannya. Oleh karena itu dalam firman ini sangat jelas diungkapkan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya sembuh. Mendoakan adalah menjadi saling, artinya bukan hanya meminta kepada apa yang kita butuhkan, namun juga apa yang dibutuhkan orang lain yang ada di sekitar kita. Ketika kita mengatakan saling mendoakan, artinya kita didoakan oleh orang lain dan orang lain juga mendoakan kita. Sebagai orang percaya adalah persekutuan. Persekutuan yang saling mendoakan, saling menguatkan dalam kehidupannya. Persekutuan tanpa ada ikatan saling mendoakan, maka persekutuan itu bukanlah persekutuan yang kokoh. Namun ketika saling mendoakan, maka di sana akan terjalin sebuah kekuatan bersama untuk memohon kepada Tuhan di dalam segala permohonan-permohonan yang dilontarkan kepada Tuhan. Dan selanjutnya pada firman ini dikatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar. Kebenaran muncul oleh karena Kristus Yesus.
Karena jelas dikatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya ketika orang benar dinyatakan adalah orang yang sudah menghidupi Kristus dalam kehidupannya. Orang yang menjadikan Yesus sebagai patokan hidupnya, doanya itu besar kuasanya. Kenapa besar? Karena memang Kristus yang menjadi pengabul doa dan pemberi doa terhadap apa yang dimintakan oleh orang-orang percaya kepadanya. Oleh karena itu saudara terkasih dalam Kristus Yesus, melalui firman ini kita menjadi diingatkan agar kita menjadi orang yang saling mengaku dosa. Saling mengaku dosa di mana ada pengampunan di sana. Saling mendoakan dan tetap menjadi orang benar di dalam kehidupan kita. Dengan keadaan demikian, maka akan banyak yang disembuhkan. Doa-doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan, Sang Pengabul doa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara terkasih, sepanjang hari ini, mari menjadi orang yang memaafkan, mari menjadi orang yang mendoakan, dan mari menjadi orang yang benar di dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang kita mohon, apa yang kita minta, dan apa yang kita lontarkan kepada Tuhan diberikan sesuai dengan kebenaran-kebenaran yang ingin Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Saudara terkasih, jadilah menjadi orang benar, jadilah orang yang mengampuni, dan jadilah orang pendoa dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau nyatakan bagi kehidupan kami, agar kami menjadi orang yang mengampuni, orang yang mengaku dosa, orang yang selalu hidup di dalam kebenaran, dan menjadi pendoa bagi orang di sekitar kami. Jadikan kami melakukannya, sehingga kami menjadi dapat bahagia, sukacita yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.